Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Pradana Restu Putra dengan NRP 1840169 dengan mata kuliah pengukuran kinerja SDM, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Di sini saya akan sedikit menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan mengapa evaluasi pengukuran kinerja SDM itu penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut saya, pengukuran kinerja SDM atau manajemen SDM di dalam suatu perusahaan itu sangat penting, bahkan bisa dikatakan merupakan elemen yang utama di dalam suatu perusahaan. Mengapa? Karena ketika perusahaan memiliki manajemen SDM yang mumpuni atau yang terorganisir, itu akan memudahkan perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan gitu. Oleh karena itu, ketika perusahaan memiliki SDM yang mumpuni, otomatis perusahaan tersebut tidak akan terlalu sulit untuk mencapai targetnya gitu. Dan di dalam suatu perusahaan juga akan lebih membangun gitu ketika memiliki SDM yang mumpuni atau yang memiliki kemampuan. Dan sebaiknya ya perusahaan ketika memproses rekrutmen ya harus teliti gitu untuk mencari manajemen SDM yang memiliki kemampuan mumpuni gitu. Dan ini akan sangat berpengaruh terhadap perusahaan tersebut gitu. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan tahapan yang harus dilakukan sebelum menyusun penilaian kinerja SDM. Yang pertama ya kita tentunya harus mempersiapkan data-data yang dibutuhkan. Data-data di sini ya maksudnya mengenai perilaku kinerja bawahan, contohnya misalkan laporan, catatan, dan hasil seleksi terakhir, dan lain-lain. Dan tahap yang kedua yaitu buat penilaian. Gunakan data-data yang tadi, maksudnya gunakan data-data yang di tahap pertama itu untuk dipersiapkan melakukan suatu penilaian gitu, atau bisa disebut dengan umpan balik gitu. Dan umpan balik di sini atau penilaian di sini ya harus dilakukan atau dibuat dengan serius. Dan yang ketiga, tahap ketiga yaitu diskusi dengan atasan langsung, yaitu mendiskusikan tentang penilaian akhir secara objektif. Dan yang keempat yaitu selenggarakan pertemuan dengan bawahan. Setelah melakukan penilaian akhir terhadap kepada atasan tadi, selanjutnya ya kita harus mendiskusikan penilaian ini kepada bawahan gitu. Dan biasanya harus dilakukan itu di tempat yang tertutup dan tidak ada aktivitas lain yang mengganggu gitu. Dan yang kelima, serahkan hasil penilaian kerja kepada bawahan. Dan kita harus serahkan hasil penilaian kerja kepada bawahan ya, menyerahkan penilaian kerja yang tadi kepada bawahan kita dan berikan waktu supaya karyawan tersebut ya bisa membaca hasil penilaian kerjanya. Dan yang keenam, bahas hasil penilaian. Dalam pembahasan ini ya kita harus menggunakan bahasa yang positif dan berikan waktu untuk karyawan memberikan pendapatnya gitu mengenai hasil penilaian akhir tadi gitu. Dan tahap terakhir yaitu informasikan rencana pengembangan. Rencana ini biasanya berupa pelatihan atau promosi jabatan atau penugasan langkah, dan tujuannya yaitu
untuk mendapatkan kesepakatan bersama gitu, agar pengembangan itu tuh lebih berjalan dengan lancar dan berhasil tentunya. Mungkin ya cukup sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.